Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Isesdia Ulhaq dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang. Saya akan mempresentasikan mengenai strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia dalam rangka memperingati 100 tahun kemerdekaan, yaitu menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, untuk mencapainya, Indonesia dihadapkan pada tantangan globalisasi, krisis multidimensional, konflik geopolitik, hingga ancaman ideologi dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi landasan fundamental dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional. Ketahanan nasional bukan hanya sekedar konsep pertahanan militer, melainkan mencakup ketahanan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup. Strategi ketahanan nasional yang komprehensif sangat diperlukan agar Indonesia mampu menghadapi tantangan dan peluang menuju Indonesia Emas 2045. Pengertian dan dimensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan, baik dari dalam maupun luar negeri, secara menyeluruh dan terpadu. Terdapat 8 gatra atau aspek utama yang menjadi pilar ketahanan nasional yang disebut dengan Asta Gatra, yaitu yang pertama Trigatra, terdapat geografi, demografi, dan sumber daya alam. Lalu Pancagatra yang di dalamnya terdapat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Masing-masing gatra saling terkait dan menentukan tingkat ketahanan suatu negara. Dalam konteks Indonesia Emas, penguatan setiap aspek tersebut menjadi kunci utama pembangunan berkelanjutan yang tangguh. Strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, strategi ketahanan nasional harus dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ketahanan nasional bukan hanya sebatas pada kekuatan militer, tetapi merupakan sinergi dari berbagai aspek kehidupan bangsa. Konsep ketahanan nasional Indonesia mengacu pada pendekatan Astagatra, yaitu gabungan antara Trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan Indonesia emas yang maju dan mandiri, strategi pada setiap aspek ketahanan nasional perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi. Pertama, dalam aspek ketahanan ideologi, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi fondasi dalam menghadapi gempuran ideologi asing, radikalisme, dan intoleransi. Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan non-formal, serta penyebaran narasi kebangsaan melalui media sosial menjadi strategi utama dalam memperkuat identitas nasional. Negara harus hadir melalui regulasi dan program-program konkret untuk memastikan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi dokumen historis, tetapi juga hidup dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Kedua, ketahanan politik perlu dibangun melalui sistem demokrasi yang sehat dan transparan. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas lembaga demokrasi, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Politik yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat akan menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi negara. Ketiga, aspek ketahanan ekonomi menjadi pilar penting menuju kemandirian nasional. Strategi transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi harus segera dilakukan. Ketahanan ekonomi juga menyangkut penguatan sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, manufaktur, dan teknologi. Investasi pada pengembangan SDM unggul, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan menjadi langkah konkret dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Keempat, dalam ketahanan sosial budaya, Indonesia yang pluralistik membutuhkan strategi yang mampu merawat kebinekaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan.
pelestarian budaya lokal, penguatan jadi diri bangsa, serta pembangunan nilai toleransi dan solidaritas sosial menjadi elemen penting untuk mencegah disintegrasi. Di era digital, budaya lokal harus mampu beradaptasi dan tetap eksis melalui media sosial dan teknologi. Kelima, ketahanan pertahanan dan keamanan harus berorientasi pada ancaman modern yang bersifat hibrida. Ini mencakup tidak hanya pertahanan teritorial, tetapi juga keamanan cyber, intelijen, dan diplomasi pertahanan. Modernisasi alat utama, sistem persenjataan atau alutsista, peningkatan kapasitas personel militer, serta sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menjamin kedaulatan negara. Yang terakhir, ketahanan lingkungan hidup menjadi semakin penting di tengah krisis iklim global. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, transisi menuju energi terbarukan, serta perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati harus menjadi bagian integral dari strategi nasional. Tanpa lingkungan yang sehat, pembangunan sebesar apapun tidak akan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara sinergis, Indonesia akan mampu membangun ketahanan nasional yang kokoh dalam rangka mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Peran strategis generasi muda dalam mendukung ketahanan nasional. Generasi muda adalah aset strategis bangsa. Mereka bukan hanya penerus kepemimpinan masa depan, tetapi juga aktor utama dalam proses transformasi nasional, transformasi sosial, ekonomi, dan budaya saat ini. Dalam konteks pembangunan ketahanan nasional, peran generasi muda sangat menentukan karena mereka memiliki potensi besar dalam hal kreativitas, adaptabilitas, dan literasi teknologi. Pertama, generasi muda memiliki peran sebagai agen perubahan. Dengan semangat inovatif dan akses terhadap teknologi, mereka mampu menciptakan berbagai solusi untuk permasalahan bangsa, mulai dari menciptakan aplikasi digital yang membantu sektor pertanian, hingga mengembangkan platform edukasi yang menjangkau daerah terpencil. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Kedua, generasi muda juga menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Di tengah derasnya arus globalisasi dan informasi, mereka harus menjadi benteng dalam menangkal penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Peran ini dapat dilakukan dengan aktif dalam komunitas, organisasi kemahasiswaan maupun kampanye digital yang mengangkat isu toleransi, kebinekaan, dan nasionalisme. Ketiga, generasi muda berperan dalam penguatan demokrasi dan tata kelola politik. Partisipasi aktif mereka dalam pemilu, keterlibatan dalam advokasi kebijakan publik, serta keberanian menyuarakan aspirasi melalui jalur konstitusional adalah bentuk kontribusi dalam membangun politik yang sehat. Generasi muda harus menjadi pemilih cerdas sekaligus penggerak perubahan yang bermoral dan berintegritas. Keempat, di bidang lingkungan dan keberlanjutan, peran generasi muda semakin vital. Kesadaran mereka terhadap isu perubahan iklim, pencemaran, dan pelestarian lingkungan menciptakan gelombang gerakan hijau yang sangat dibutuhkan dalam menjaga ketahanan ekologis. Aksi-aksi kecil seperti pengelolaan sampah, konservasi alam, dan advokasi lingkungan akan membawa dampak besar jika dilakukan secara kolektif dan konsisten. Kelima, generasi muda juga dapat memperkuat ketahanan pertahanan melalui bela negara dalam berbagai bentuk. Tidak harus mengangkat senjata, bela negara dapat diwujudkan dengan menjaga moral, etika, dan solidaritas sosial, serta menjadi pelopor perdamaian di lingkungan sekitar. Dengan demikian, generasi muda adalah penggerak utama strategi ketahanan nasional. Mereka bukan hanya objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif membentuk masa depan bangsa. Melalui pendidikan, partisipasi aktif, dan inovasi, generasi muda Indonesia dapat menjadi pilar kokoh dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukanlah tujuan yang dapat dicapai dengan sendirinya. Diperlukan ketahanan nasional yang kuat sebagai fondasi utama untuk menghadapi dinamika global dan domestik. Strategi pembangunan yang berlandaskan pada penguatan ideologi, stabilitas politik, kemandirian ekonomi, pelestarian budaya, pertahanan yang tangguh, dan lingkungan yang lestari harus berjalan secara simultan dan terpadu.
Dengan strategi ketahanan nasional yang terstruktur dan implementatif, Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bangsa yang berdaulat, maju dan berdaya saing di kancah global. Itulah jalan menuju Indonesia Emas 2045. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.